Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Morning, students. How are you today? Morning, Miss. Okay, before we start so far, sebelum kita mulai terlebih jauh, saya mau cek dulu koneksinya. Ada yang koneksinya terganggu atau kurang stabil sinyal internetnya? Saya Miss agak kurang stabil Miss. Lain ada lagi yang kurang stabil? Enggak Miss. Tidak. Nanti seandainya, jadi seandainya kalian terlog otomatis tanpa sengaja, silahkan login kembali ya, gitu aja. Oke, Ya, sampai Miss. akhir pembelajaran beberapa kali pun terpental, silahkan login kembali. Oke, let's start our learning today. As a good people of Indonesia, as a good people of Indonesia, before we start studying, let's sing Indonesia Raya. Doa. Okay, now let's start our study by reading doa. I want Anissa Tanzira tulis di doa. Anissa, tolong pimpin doa untuk kawan-kawannya. Oh, siapa? Syifa Sadrina ya? Oke, kita. Syifa Sadrina, tolong pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, thank you, Syifa. Thank you, Syifa. Now, I want to ask you some questions about our last material. Saya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, ya. I think you still remember what our material on last meeting, ya. Saya rasa kalian masih ingat materi apa kita minggu lalu? Naratif. Oke, naratif. Jadi kemarin itu minggu lalu materi kita di naratif, kita fokusnya di legend, ya. Legend. Kita di legend. Oke, good. Sebelumnya saya mau review kembali. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas, yaitu ada social function. Social function atau fungsi sosial dari teks naratif. You still remember? Siapa yang masih ingat? Who want to answer? Siapa yang mau jawab? Apa fungsi sosial dari teks naratif? Saya Miss. Okay, please. To entertain reader with story. Okay, who can say in Indonesia in bahasa? Untuk Untuk menghibur pembaca dengan
dengan cerita yang disajikan. Okay, very good. The social function of narrative is to entertain the reader with the story. In bahasa, untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disajikan. Oke, berikutnya pada setiap teks fungsional termasuk naratif ada yang disebut dengan generic structure atau struktur teks. I want to know from you siapa yang mau menjawab apa struktur teks dari naratif? Kan ada 3. Yang pertama apa? Orientation. Okay, good. Orientation. Kemudian? And then complication. Okay, complication. Good. Next? For the last, resolution. Okay, good. For the last one is resolution. The first one is orientation. Orientation itu isinya setting, time, ada karakter di situ, pengenalan tokoh, ada pengenalan waktu, dan tempat. Okay, good. Kemudian yang kedua ada complication. Isinya itu adalah masalah. Dari setiap cerita pasti ada pengenalan tokoh dulu di paragraf pertama. Di paragraf berikutnya akan ada masalah-masalah yang muncul. Dan pada paragraf akhir akan ada yang namanya resolution. Pemecahan masalah. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus pada language features. Fitur kebahasaan atau unsur kebahasaan dari teks naratif. Yaitu, we are going to learn about past tense. Siapa? Who know what is past tense? Do you know what is past tense? Atau have you ever heard what is past tense? Ada yang pernah mendengarkan apa itu past tense? Ada? Ada yang tahu apa itu past tense? Artinya past tense, Miss. Ya. Past tense itu kita gunakan untuk menjelaskan kejadian pada masa lampau. Oke, very good Rizka. Past tense kita gunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Oleh sebab itu nanti pada past tense, ya pada kata kerjanya kan untuk sebuah kalimat itu ada namanya subjek, kata kerja dan objek. Maka pada kata kerja kita menggunakan bentuk past, ya. Kenapa? Karena cerita naratif itu cerita, namanya juga cerita pasti menceritakan yang sudah lampau, ya, legend. Misalnya kayak contoh kita kemarin udah bahas Malin Kundang, itu kan cerita yang sudah terjadi pada masa lampau, ya. Maka isinya, makanya tensesnya menggunakan past tense. Oke. Kemudian ada nggak yang lebih tahu lebih jauh tentang apa itu past tense? Tidak ya? Oke, kita lihat yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Ini dia, materi kita adalah narrative text legend. Kita akan fokus pada language features-nya past tense. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati dan mempelajari sebuah video tentang simple past, siswa dapat mengoreksi grammatical error dari sebuah text legend. Nanti kalian akan saya bagikan LKPD-nya online melalui Google Form, ya. Kalian setelah kalian pelajari apa itu past tense, kalian akan mengambil tugas di LKPD dan di situ ada beberapa grammatical error khususnya tentang past tense yang perlu kalian perbaiki. Yang kedua, setelah membaca teks legend, siswa dapat menemukan informasi rinci dari teks legend. Ya, nanti ada soal yang perlu kalian jawab di bawahnya. Tapi itu tugas individu. Yang terpenting adalah yang A, nanti kalian bisa mengoreksi grammatical error dari past tense. Itu adalah tugas kelompok. Oke, tugas kemudian, nah ini dia. Ya. Izin, Miss. Yes. Ada teman yang mau join, Miss. Oh, sebentar. Oke. Belum, Mas. Belum saya admit ya? Iya. Nurliza Zuhra. Siapa? Kok nggak ada di sini? Coba masuk, coba kembali masuk. Belum kelihatan di sini. Partisipannya tinggal 6, berarti ada yang keluar tadi ya. Nurliza Zuhra udah di luar kayaknya. Sama Anissa ada. Oke, coba kembali masuk biar saya ini terima. Sudah? Belum? Sepertinya udah, Miss. Tapi di sini partisipannya 6, nggak masalah nanti kalau apa. Oke, kita lanjut yang tadi. Oke. Ini ya.
Kita lanjut yang ini, apa itu simple past ya. Jadi kita lihat, kalian bisa baca, terlihat ya di videonya ya. Apa itu simple past? Definisinya, simple past digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah selesai di waktu sebelum sekarang, artinya waktu lampau. Simple past adalah bentuk dasar dari past tense dalam bahasa Inggris. Kejadian dapat terjadi belum lama di masa lalu atau sudah lama di masa lalu. Oke. To further your understanding, ya, untuk kalian lebih paham, I want you to watch the video, ya. Akan ada 2 video di sini penjelasan tentang past tense, oke? Penjelasan tentang past tense, saya ingin kalian simak video berikut. Oke. Hello, welcome back to this channel, and in this video we're going to learn about simple past tense. The simple past indicates that an activity or situation started and ended at a particular time in the past. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau situasi yang dimulai dan berakhir di waktu lampau. Nah, sebenarnya dari namanya saja kita sudah bisa tahu apa fungsinya, karena dari namanya simple past tense. Past itu artinya masa lalu. Jadi simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Kemudian ciri dari simple past tense ini adalah menggunakan kata kerja bentuk past. Jadi kita sering menyebut kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk pertama itu present, bentuk kedua itu past, bentuk ketiga itu past participle. Nah, dan untuk simple past tense ini yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. And for time signal used in simple past tense, for example, penanda waktu yang digunakan untuk simple past tense itu bisa menggunakan yesterday, last, and ago. Yesterday, kemarin. Yesterday morning, kemarin pagi. Yesterday afternoon, kemarin siang. Yesterday evening, kemarin malam. Menggunakan last. Last titik-titik. Last night, semalam. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last Sunday, hari minggu lalu. And then ago, titik-titik, ago. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 4 days ago, 4 hari yang lalu, a week ago, seminggu yang lalu, dan lain-lain. Now let's make a simple sentence in simple past tense. In English, if you want to make a sentence, it must at least have a subject and a verb. Subject is the person or thing performing the action, and the verb is a word that shows an action. Jika ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris, maka setidaknya kalimat itu harus memiliki 2 unsur. Yang pertama, subject, yang kedua, verb atau kata kerja. Subject merupakan orang atau pelaku suatu kegiatan, sedangkan verb atau kata kerja merupakan kata yang menunjukkan kegiatan tersebut. Contoh dari subjek misalnya I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia, untuk laki-laki, she, dia, untuk perempuan, it, dia, untuk benda atau hewan.
Bisa juga menggunakan nama orang, misalnya Bima, Tony, dan lain-lain. Contoh dari verb atau kata kerja misalnya wait, menunggu, play, bermain, study, belajar, wash, mencuci, dan lain-lain. Oke, coba perhatikan kalimat berikut ini. We study at home every day. We study at home every day. Kita belajar di rumah setiap hari. Ini bukan contoh dari simple past tense ya. Ada yang tahu apa tenses dalam kalimat ini? Jika tahu, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kita akan mengubah kalimat ini menjadi simple past tense. Yang pertama untuk kalimat positif. Yang perlu kita ubah adalah verb atau kata kerjanya. Ingat, untuk kalimat positif, verbnya yang kita gunakan adalah verb to atau kata kerja bentuk kedua, yaitu bentuk past, lampau. Bentuk kedua dari study adalah studied. Maka kalimatnya menjadi we studied at home. Penanda waktu di sini adalah everyday. Juga perlu kita ubah karena simple past tense menunjukkan kegiatan di waktu lampau. Maka kita perlu pakai penanda waktu lampau. Kita bisa menggunakan last night, semalam. Jadi kalimatnya menjadi we studied at home last night. Kita belajar di rumah semalam. Kemudian untuk kalimat negatif, cirinya adalah ditambahkan did not atau bisa disingkat dengan didn't sebelum kata kerja. Dan kata kerjanya perlu kita ubah ke dalam bentuk pertama atau verb one. So, kalimatnya menjadi we didn't study at home last night. We didn't study at home last night. Kita tidak belajar di rumah semalam. Untuk kalimatannya dalam simple past tense, cirinya adalah diawali dengan did. Kemudian kata kerjanya masih dalam bentuk verb one, seperti pada kalimat negatif. Kalimatannya yang menjadi, did we study at home last night? Did we study at home last night? Apakah kita belajar di rumah semalam? Kemungkinan jawabannya ada dua. Yes, we did. No, we didn't. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy. Nah, dari kalimat-kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa rumus untuk simple past tense untuk positif yaitu subject plus verb to. Untuk kalimat negatif, subject plus did not atau didn't plus verb one. Untuk kalimat tanya, did plus subject plus verb one. Contoh kalimat menggunakan simple past tense. Mari kita buat kalimat menggunakan kata kerja buy yang artinya membeli. Ingat perubahan kata kerja buy. Buy, bought, bought. Kita buat kalimat positifnya. She bought a bunch of flowers yesterday. Dia membeli seikat bunga kemarin. Menggunakan kata kerja bentuk kedua, bought. Sekarang kalimat negatif. She didn't buy a bunch of flowers yesterday. She didn't buy a bunch of flowers yesterday. Dia tidak membeli seikat bunga kemarin. Menggunakan didn't plus kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat tanya. Did she buy a bunch of flowers yesterday? Did she buy a bunch of flowers yesterday? Apakah dia membeli seikat bunga kemarin? Kemungkinan jawabannya, yes, she did. No, she didn't. What did you do yesterday morning? I cooked breakfast yesterday morning. Then I studied Arabic, but I didn't study English. After that, I played with my friends.
Oke, sudah diperhatikan, ada disimak video yang tadi? Ada ya? Sudah, Miss. Udah ya, itu tadi yang bisa kita pelajari bahwa untuk setiap tenses termasuk past tense ada 3 model kalimat. Ada positif, negatif, dan interrogatif ya. Positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke, ya. Tadi penjelasan tentang past tense-nya. I have one more videos for you ya. Yang tadi kan yang tadi videonya kira-kira itu dari apa namanya, penutur asli apa bukan ya? Tadi apa Indonesia punya apa orang luar punya itu? Kira-kira kalau dilihat. Indonesia, Miss. Indonesia ya. Oke, we are going to watch one more. Akan kita tonton satu lagi. Saya kemarin udah sempat lihat yang kita ambil dari native speaker ya, dari penutur aslinya. Oke, I'll share you screen. Oke. Orang Indonesia. Oke, yang tadi orang Indonesia ya. Ini Thanks to 5 months of studying English, now I have a job with a higher salary than my wait. expectations. Thanks to Oke, terlihat nggak screen share-nya? Okay, let's practice using the past tense. Sudah terlihat belum videonya? Belum, Miss. Belum ya? Oke, saya stop share dulu. Oke, reshare. Oke, kelihatan? Sudah? Udah, Miss. Udah, Miss. Udah ada, Miss. Let's practice using the past tense. I think the past tense is probably the most important verb tense to practice because we use it all the time. Okay? So, listen to the conversation and let's see how it goes. So, listen to the verbs in the past tense. This is good practice. Stacy, what did you do yesterday? yesterday I went to the grocery store. What did you buy? I bought groceries. Oh, did you buy anything for me? Yes, I bought you peanuts. Oh, peanuts. Thank you. You're welcome. Okay, now let me ask the same question again, but she will answer negatively. Did you buy anything for me? No, I did not buy you anything Why not? because I did not have enough money. Oh, I see. Do you think she's telling the truth? What did you do last night? Last night I saw a movie. What did you see? I saw My Best Friend's Girl. Was it any good? Oh, yes, it was very good. Okay. When did you do the laundry? I did the laundry 2 days ago. Was it a lot of laundry? What did you do last week? Last week I visited my sister. What did you do? We did lots of things. Like what? We went to my nephew's birthday party together. Oh, how was the party? It was boring. The birthday party. I'm sure it was. Did you eat cake? Yes, we ate cake. Did you have ice cream? Yes, we had ice cream. Was there a clown? No, there was no clown. Was there a magician? No, there was no magician. Ah, now I understand why the party was boring. Were there any gifts? Yes, there were lots of gifts. What kinds of gifts? There were lots of cards with lots of money inside of them. Okay. What kind of music did they play? But we did sing Happy
birthday. Okay. Did you play any games? They played outside, they played football, and I believe they jumped on the trampoline. What did the adults do while the children were playing? They were talking to each other. Okay. What were they talking about? They talked about the football game that was on TV. What did you have for breakfast this morning? I had a bagel with cream cheese. Oh, was it any good? It was delicious. What did you have for lunch today? I had breadsticks. What did you have for dinner? I have not had dinner yet. Okay. Tom, what did you do yesterday? Yesterday, I went for a long bike ride and a little walk. Where did you go? That's a secret. That was unnecessary. Secrets don't make friends. What type of bike do you have? Just a mountain bike. Is it new? It is not new. It's very old, but it's still a good bike. Did you used to ride it when you were a kid? No, I did not, Why? because it was recently salvaged. So, what else did you do this week? This week, I did some exercise and I taught some English and I read a book. That sounds really interesting. What did you do for exercise? I rode my bike. I took a walk. I did some stretches and I did 1,000 push-ups. Wow, that is incredible. Teacher Tom is very strong. Whoa. You also mentioned that you read a book. What book did you read? I read a scary book called Cujo. Oh my goodness, I know that book. Is it scary? Yes. Who wrote the book? Stephen King wrote the book. Was it ever made into a movie? Yes, it was made into a movie several years ago, before Teacher Tom was born. What did you do over the summer? Oh, this summer, I was very busy. I worked a lot. Where did you work? I worked at a small school teaching English. Let me ask you, what did you do over the summer? I went on vacation. Oh, where did you go? I went to Tennessee. Tell me, when did you learn how to drive? Legally or illegally? When did you learn how to drive? I learned how to drive when I was 16 years old. Wow! Okay, we are stop sharing. We stop the video. Sudah ditonton videonya? Okay, where are you? Videonya sudah selesai. You can on kan lagi itu kameranya semuanya. Oke, sudah diperhatikan tadi ya. Ya. I want you to make a simple sentence. Buat kalimat yang singkat saja. Ya, buat kalimat yang singkat saja tentang past tense tadi. Oke, positif berarti ada 3 macam tadi, ada positif, negatif, dan interrogatif. Oke, who want to try first? Siapa yang mau coba duluan? Oke. Oke, siapa yang mau coba duluan? Positifnya dulu, siapa yang mau coba dulu biar you say the sentence, kalian sebutkan kalimatnya biar saya yang tuliskan di sini. Izin, Miss.
Oke. Kalimat positif. Ya, yang positif boleh. We studied English last week. Oke, we studied. We studied English last week. Last week. This what you mean? Seperti ini maksudnya? Oke. Ini ya, seperti ini ya. Gimana, Miss? Seperti ini maksudnya kan? Yang kamu ucapkan tadi, kalimatnya seperti ini ya kira-kira ya. We studied English last week. Iya, iya. Seperti ini kalimat yang kamu maksud? Iya. Oke, siapa yang bisa merubah ini ke kalimat negatifnya? Oke, next. Siapa yang mau merubah kalimat ini ke bentuk negatif? Saya, Miss. Oke, please. Seperti apa? Iya, tahu. We did not study English this week. Oke, we did not Study English this week. week. Begini ya, sudah benar penulisannya? Seperti ini yang kamu maksud? Sudah. Oke. Kemudian, bentuk interrogatif. Bentuk interrogatifnya, kalimat tanyanya. Siapa yang mau merubah? Saya, Miss. Oke, please, Dara. Did we study English last week? Did we study English last week? Seperti ini, Dara? Iya, Miss. Oke, very good. Ya, sudah satu contoh kalimat. I want you to make another example ya. Satu contoh, one more sentence about. Sorry. Oke, siapa yang mau coba? Simple sentences Saya, saja. Miss. Oke, Rizka, please. Tina went to supermarket yesterday. Tina went to Supermarket supermarket. Oke. Yesterday. ya? yesterday. Oke. Like this, seperti ini maksud Ya. kamu? Terlihat ya kan screen share-nya? Yes, Miss. Whiteboard-nya kelihatan ya? Oke, who want to change the sentence Miss. into negative? Siapa yang mau merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif? Saya, Miss. Oke. Please. Tina Tina. did not go to supermarket yesterday. Oke, Tina did not go to supermarket yesterday ya. Iya, Miss. Oke, good. Next, siapa yang mau merubahnya ke dalam bentuk interrogatif? Saya, Miss. Oke, please. Did Tina go to supermarket yesterday? Did Tina go Go to supermarket. market yesterday? Seperti itu? Oke. Iya, Miss. Seperti ini? Is it right? Ya. Oke, ya kita akan bahas ini. Ini ada we adalah subjek. Oke, we adalah subjek. Studied adalah kata kerja bentuk pas, ya, kata kerja bentuk kedua. Kemudian English ini adalah objek. Dan last week ini adalah keterangan waktu yang artinya minggu lalu, menerangkan bahwa kegiatannya sudah berlalu ya, sudah lampau last week, minggu lalu. Dalam bentuk negatif, subjeknya masih sama, cuman ada penambahan kata did not, ya, did not. Did not ini menunjukkan past tense dalam bentuk negatif. Kemudian kata kerja study-nya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama, tidak lagi studied seperti di atas karena sudah ada kata bantu did not di sini. Yang lainnya sama ya. Objek dan keterangan waktunya masih sama. English last week. We did not study English last week. Kemudian perubahan pada interrogatifnya. Pada interrogatifnya kata bantu dulu, did-nya dulu. Did we, baru setelah did, setelah kata bantu, baru subjek. Did we, kemudian kata kerja bentuk pertamanya, study. Kenapa study? Seperti penjelasan tadi. Karena sudah ada kata bantu did. Kata bantu did itu bentuknya sudah past tense, maka kata kerjanya harus berubah menjadi present ya, bentuk pertama.
Kemudian objek dan keterangan waktunya masih sama. Did we study English last week? Oke, seperti itu. Bisa dipahami? So far? Yes, Miss. Oke, next. We are going to continue contoh berikutnya. Tina went to supermarket. Tina adalah Tina merupakan Oke, good. Subject. Kemudian when kata kerja bentuk past tense. Oke, ya. To supermarket ini adalah keterangan tempat. Ya, tidak ada objek di sini, tidak masalah. Kenapa? Karena pergi tidak membutuhkan objek. Ya, kata kerja pergi tidak butuh objek. Jadi bisa saja keterangan tempat. Ya, Tina went to supermarket. Keterangan waktunya yang mana? Yesterday. Oke, good. Yesterday, kemarin, menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah terjadi kemarin. Kemudian bentuk negatifnya, seperti tadi yang di atas, ya, subjeknya dulu, kemudian kita tambahkan kata bantu did not, ya, untuk negatif harus ada kata not. Kata bantunya adalah did not. Tina did not go to supermarket yesterday. Sorry, did not go ya. Nggak ada T di sini. Did not go to supermarket yesterday. Jadi, kata kerja bentuk keduanya adalah when. Bentuk pertamanya dia menjadi go. Ya. Kemudian di kalimat interrogatifnya did. Nah, ya, kata bantunya dulu. Did, setelah did baru subjeknya. Did Tina go to supermarket yesterday? Coba dilihat, ada perbedaan kata kerjanya studied bentuk kedua, bentuk pertama study. Jauh tidak dia berbeda bentuk pertama dan keduanya? Jauh nggak? Huruf Y berubah menjadi ini ya, I-E-D. Oke. Bentuk ini studied, bentuk keduanya ketiganya studied lagi. Ini kita sebut dengan regular verb, kata kerja beraturan. Sedangkan coba lihat seperti when dan go. Bentuk pertama adalah go, bentuk kedua berubah menjadi when. Jauh sekali berbedanya ya. Jauh ya. Bahkan tidak sama ya, sama sekali tidak ada huruf yang sama pun bahkan tidak ada. Yang ini kita sebut dengan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Dia bentuk pertama, kedua, dan ketiganya berbeda. Kalau seperti di atas, kata kerja kedua dan ketiganya biasanya sama. Itu kita sebut regular verb, kata kerja beraturan. Misal when, bentuk pertamanya go, bentuk keduanya when. Ada yang tahu bentuk ketiganya seperti apa? Who knows? Go, when, bukan. Gan. Ada yang tahu? Gan. Ya, tulisannya seperti ini, go, bentuk keduanya when, bentuk ketiganya gan. Ya. Kemudian kalau studied, pertamanya study, keduanya studied, ketiganya studied lagi. Ya. Nah, yang di atas kita sebut dengan kata kerja beraturan. Ya. Yang di bawah ini kata kerja tidak beraturan. Regular verb, regular verb. Yang di bawahnya irregular verb. Ya, kata kerja beraturan dan terbalik ya. Yang di atas irregular ya. Yang di bawahnya regular. Regular verb. Oke. I'm sorry. Nah, ya. Mungkin kalau kalian ada buka-buka kamus tuh biasanya di bagian tengah kamus ada tuh, ya, ada list regular dan irregular verb. Nanti kamu akan lihat di sana. Kalau dia regular verb, maka semuanya akan berakhiran ed. Kalau huruf terakhirnya itu y, maka y berubah menjadi i, ya. Tapi kalau di irregular itu memang harus dihafal, tidak ada formula khusus dia untuk mengingat itu kecuali memang banyak baca, banyak lihat atau banyak nonton seperti yang tadi kalian nonton di video tadi ya. Jadi ketika kamu nonton I want to advise you, saya mau kasih satu tips ya. Ketika kalian menonton video yang isinya itu video, film atau apapun yang pemerannya itu adalah native speaker, penutur asli, yang kalian lihat itu bukan hanya apa yang mereka bicarakan, ya, tetapi yang harus kalian pelajari itu adalah pronunciation, bagaimana mereka melafalkan, ya, bagaimana mereka menyebutkan kata demi kata, itu yang perlu menjadi perhatian kita ya.
Supaya apa? Namanya aja kita ini belajar bahasa asing, memang seharusnya mungkin pronounce kita tetap Indonesia, lidah kita tetap Indonesia, but nggak salah kalau kita mencoba semirip mungkin dengan penutur asli. Oke, any question so far? Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, I think cukup ini yang perlu kita jelaskan. Setelah ini saya akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Kalian akan mengerjakan tugas. Link tugasnya akan saya bagikan melalui WA group ya. Link tugasnya saya bagikan melalui WA group. Nanti masing-masing kelompok kumpulkan jadi tugasnya itu cukup 1 orang yang mengumpulkan ya. Yang mengumpulkan tugasnya cukup 1 orang. Jadi saya bagi saja sebentar untuk grup 1. Wait, I want to check you. Anissa, is there Anissa? Ada Anissa? Ada? Yes, Miss. Oke, Rizka, is there Rizka? Ada Rizka? Ada ya. Next, kemudian Dara Sustira, is there Dara? Where are you, Dara? Ya, Miss. Oke, Putri Balkis. Are you Yes, there, Putri Miss. Balkis? Oke, Nurliza Zura. Are you there? Yes, Miss. Oke, Sarah Hidayatul Maghfirah. Are you there? Ya, Miss. Shifa. Are you there, Shifa? Shifa Sadrina? Masih Yes, ada? Miss. Oke, good. You still on Zoom all. Bagus, kalian masih berada di Zoom semuanya. Link tugasnya akan saya bagikan melalui WA group ya. Oke, kita bagi kelompoknya dulu. Saya akan bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1. Kelompok 1, kaptennya Rizka Oriza. Anggotanya Anissa Tanzira. Next ada Putri Balkis. Kemudian ada Shifa Sadrina. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kaptennya Ewon Nurliza Zura. To be the captain, lead your group. Anggotanya ada Dara Sustira. Kemudian Sarah Hidayatul Maghfirah. Oke. Your name is too long. Next. Siapa ya? Bertujuh ya. Safna tadi keluar ya? Safna tidak bisa hadir? Yes, Miss. Oke, ada yang belum masuk di kelompok? Saya rasa sudah semua ya. Cuman ada 7 tadi. Kelompok 1 Rizka Oriza, kelompok 2 ada Anissa Tanzira, kelompok 3 Putri Balkis, kelompok 1 Rizka, Anissa, Putri dan Shifa. Ya, Rizka yang jadi captain of the group. Rizka, please lead your friend to discuss the task ya. Kamu pimpin kawan kamu nanti diskusikan tugasnya. Untuk kelompok 2 ada Nurliza Zuhra, Dara Sustira, dan Sarah Hidayatul Maghfirah. Saya akan kirimkan link tugasnya melalui WA. Ya, jadi nanti yang submit kaptennya ya. Kaptennya saja yang nanti mengumpulkan tugasnya. Oke? Ya, Miss. Oke. Ya, ditunggu link tugasnya melalui WA group. Oke? Link tugasnya melalui WA group. Ada batas waktu untuk submit tugas nggak, Miss? Gimana? Gimana, Rizka? Ada batas waktunya nggak untuk submit? Dikerjakan sekarang ya, tugasnya dikerjakan sekarang. Nggak banyak, cuma 10 soal mengenai yang tadi itu, mengenai past tense. 10 soal mengenai past tense tadi dikerjakan, langsung dikerjakan di Google Form itu saja.
tidak terlalu sulit ya, langsung di-submit. Oke. Tapi discuss sama kelompoknya ya. Kamu boleh discuss melalui WA grup kita yang tadi. Oke. Sudah bisa dilihat di grup? Udah muncul linknya? Bisa diakses? Udah, Miss. Udah, Miss. Oke, silahkan didiskusikan. I give you 15 minutes, 15 menit. Cukup nggak kira-kira 15 minutes to do the task? No, Miss. No. If there is any Tambah obstacle. lagi, Miss. Oke. I will try, Miss. Okay, just try your best ya. I give you 15 minutes, then ini kameranya apa namanya? Sorry, maksud saya jangan keluar dari Zoom, kita tetap di sini, stay di sini ya, walaupun sambil buat tugas. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan ke saya di sini, gitu ya. If there is any question ataupun ada kendala apa pada tugasnya, silahkan ditanyakan di sini. Atau kamu boleh discuss dengan teman-teman kamu melalui grup. Ya, Miss. Oke. Don't go anywhere ya, jangan kemana-mana. I will call you sometimes. Oke, how is the progress? Ada yang susah? Enggak, Miss. Kalau sudah ada yang kumpulin nanti kasih tahu ya. Kalau udah submit kasih tahu biar I'm trying to check. Izin bertanya, Miss. Ya. Untuk nama siswanya, apa nama ketuanya saja atau ditambah dengan anggota kelompoknya juga, Miss? Tambahkan saja nama anggota kelompok. Ya. Baik, Miss.
Udah ada masalah ketika dibuka Google Formnya? Kan setelah teks itu ada langsung pilihan jawaban singkat. Kalian tinggal ketik aja, 1, apa jawabannya, 2, apa jawabannya, seperti itu. Ya. Yang di bawahnya itu kan tugas individual. Itu boleh dikerjakan nanti. Ya, yang sekarang kita bahas yang grup CHAS-nya aja. Yang tugas individual, you can do it after the class. Kalian bisa kerjakan nanti setelah kelas ini selesai, ya. Submit untuk saya nanti. Jadi yang perlu sekarang adalah yang tugas yang pertama aja. Oke. Nah, kan seperti ini ya, langsung jawab di teks jawaban singkat ini, ya. Yang jawaban 1, apa jawabannya, 2, apa jawabannya, gitu ya, ke bawah. Ataupun kalian nggak mau pakai nomor, langsung kata kerjanya apa, boleh. Ya, seperti itu. Ini punya grup berapa ini tadi? Kalau nggak salah saya ini punya grup 1, ya. 1 apa 2 ini? Ya, langsung jawab di tulisan jawab di teks jawaban singkat ini. Oke, kalau memang ada kendala ketika kalian kerjakan melalui Google Form, saya juga bisa terima jawaban kalian di WA, langsung di WA grup boleh juga, 1 apa jawabannya, 2 apa. Langsung yang bentuk pastennya aja ya, langsung bentuk pastennya aja. Ya, kalau memang bingung ketika kamu jawab di Google Form, nanti boleh langsung jawab di WA grup ya. Kelompok 1 gitu. 1 apa jawabannya? 2, 3 sampai dengan seterusnya, sampai dengan 10. Oke, good. Grup 2 sudah dikumpulkan oleh Dara ya ini ya. Grup 2 tadi atas nama Zura ya, Zura, Dara, dan Syifa. Oke, good. Sudah ditulis oleh Dara. Grup 3. Bentar, Miss. Oke. Oke.
Saya udah download jawaban yang dikirimkan oleh Dara tadi. Oke. Kita akan lihat jawaban. Miss, ada kendala Miss jaringannya. Oke, nggak masalah. Coba aja lagi. Ini kan, ini bisa lihat nih hasil tugas dari grup 2 ya. Ini hasil tugas dari grup 2 sudah ditulis di kertas oleh Dara ya. Dara, thank you Dara. You did very fast. Kamu kerjanya cepat. Ya. Are you opening the dictionary? Lihat dari kamus, Dara ya. Jadi sudah dipastikan bahwa ini tidak ada lagi yang salah penulisannya, Dara ya. Oke, where is Dara? Yes, Miss. Oke, thank you. We are waiting for group 1. Kita tunggu hasil tugas dari grup 1. Ya, hasil tugas dari grup 2 kita tunggu dari grup 2. Miss, untuk jawabannya saya kirimnya dari WA Group, Miss. Oke. Oke, good. Sudah ya? Sudah ada punya dari Rizka Oriza. Oke, biar saya coba download dulu. Oke. Oke, saya akan share hasil tugas tadi. Oke. Ini ya, punya dari Rizka ya. Oke, wait. Oke, hasil tugasnya. Oh, ini ya, punya Rizka tadi ya. Ini ya, Rizka. Is it yours? Bentar, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan.
Kelihatan belum? Can you Belum, see? Miss. Belum ya? Oke lah, it's okay, nggak masalah. Kalian simpan jawaban tadi. Kita akan langsung typing ke tugasnya, biar saya yang ketikkan itu ke tugas. Oke. Oh, is it, oke. Saya akan pindahkan dulu ke tugasnya, nanti kita screen share lagi. Ya, wait. Koneksinya masih bagus ya? Tidak ada yang keluar kan? Tadi yang keluar udah masuk kembali ya? Udah, Miss. Oke. Do screen share. Oke, saya akan coba screen share tugas kalian tadi. Udah saya pindahkan langsung ke dalam nih. Oke, ini kelompok 1 tadi ya. Kelihatan screen share-nya? Kelihatan, Miss. Oke, ini tugas kelompok 1. Oke, nomor 1. Jadi tadi seperti ini ya kan yang kalian tuliskan tadi? Lift. Yes, Ini Miss. coba lihat, ini regular atau irregular? Regular. Regular, oke, good. Nomor 2. Regular atau irregular? Irregular. Oke, masih regular ya, di akhiran ED. Oke, yang nomor 3. Turn. Regular. Oke, good, regular. Nomor 4. Number 4. Regular. Oke, good, regular. Number 5. Gave up. Regular or irregular? Irregular. Okay, good. Number 6. Is it regular or irregular? Regular. Okay. Number 7. Regular. Okay. Ini belum. Number 8. Regular, Miss. Okay. 9. Regular. Okay. 10. Last one. Regular too. Okay, good. Very good. Group 1. Okay. I give you 5 star. Yeah, very good. Next, group 2. Okay, number 1. Name. Okay, where is group 2? Zuhra, Dara, Sarah, Sifa. Number 1, is it regular verb or irregular? Regular, Miss. Okay, regular. Number 2. Irregular. Okay, number 3. Regular. Okay, number 4. Irregular. Irregular ya, fail. Number 5. Regular, Good. Shifa, regular. Number 6. Regular. Ya, number 7. We have a same verb ya. Keulang kalimat kata kerjanya sama. Juga regular. Number 8. Regular. Okay, good. Number 9. Regular, Miss. Number 10. Last one. Irregular. Okay, good. Yeah. Okay, I also give you 5 stars. Yeah. Each of group get 5 stars from me. Okay. It's mean you get an excellent.
Ya, excellent. Okay, very good. Okay. So far, any questions? Ada yang mau ditanyakan before we end our class? Is there any question before we end our class? Any question? Are you understand all? No. Hah? Any question? Ada pertanyaan? No, Miss. Nggak ada, Miss. Okay. No, Miss. No, Miss. Okay, I feel very happy because all of you understand. Saya merasa sangat senang karena kalian semua sudah paham. Is it not too hard? Tidak terlalu sulit materi past tense ini, makanya mudah untuk dipahami. So, untuk lebih banyak lagi, saya mau kalian belajar mandiri di rumah, dilihat di kamus, kemudian dibaca-baca juga buku-buku pelajarannya yang sudah kita pelajari dan sudah kita catat kemarin-kemarin pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya maksud saya, ya, dipelajari kembali secara mandiri di rumah. So I want to know, how do you feel today? How do you feel studying today? Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Do you feel happy? How about you, Rizka? Happy. Balkis, how about you? Are you happy, Balkis? So happy, Miss. Oke, thank you ya. Keep spirit, tetap semangat walaupun we are in pandemi era ya, walaupun sedang pandemi. I want you, all of you, to keep health ya. Saya mau kalian semua menjaga kesehatan, do social distancing. Don't forget to wear your mask ya, and then wash your hand after we are going out ya. Ketika kalian keluar kembali ke rumah atau ingin memegang apapun, don't forget to wash your hand. Okay? The last, that's all material today. Itu semua yang kita pelajari hari ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Selebihnya kita boleh konsultasi kembali melalui WA group jika ada kendala. Ya, let's say. Before I want to ask any question. Ada pertanyaan lagi sebelumnya? Sudah tidak ada? Oh, Miss. Tidak ada? No, Miss. Okay. Tidak ada, Miss. Before we close our study today, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, let's say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you can leave. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. You can leave the room.